Sodagar IGA Radio. Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sodagar IGA Radio. Anda sedang mendengarkan IGA Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat, dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria IGA dan berikut adalah berita utama hari ini. Bupati Baru Suwardi Saleh bersama unsur Forkopimda dan Ketua TPPKK Kabupaten Baru Ulfa Nurul Huda mengikuti senam massal Merah Putih Nusantara di lapangan Sumpang Binangai Baru pada Minggu 11 Agustus 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 tingkat Kabupaten Baru dengan tema Lanjutkan Budaya Sehat untuk Baru Maju. Ya, dalam sambutannya Bupati Baru menyapa ribuan peserta dengan seruan Merdeka Salam Sehat dan ia mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan menekankan manfaat besar dari kegiatan senam ini yang selain mempererat silaturahmi juga mendukung program silaturahmi program pemerintah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Bupati mengajak masyarakat untuk aktif bergerak setidaknya setengah jam setiap hari, mengonsumsi makanan bergizi, serta rutin memeriksa kesehatan. Senam massal ini juga diikuti oleh ribuan peserta, termasuk PNS, ASN, TPPKK, perwakilan kecamatan desa atau kelurahan, dan berbagai komunitas. Acara ini dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan pengundian door prize. Hadiah utama juga door prize berupa mesin cuci dimenangkan oleh Suryandi, staf Bapenda Baru, kulkas oleh Mulyana, perangkat desa Anabua, Kecamatan Pujananting, dan sepeda listrik oleh Syamsuryati, perangkat desa Kading, Kecamatan Taneteriaja. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Baru, unsur Forkopimda, serta berbagai pejabat lainnya. Setelah senam, Bupati dan peserta melakukan pembentangan bendera merah putih dan pemeriksaan kesehatan di stand yang disediakan. Kita lanjut di berita yang kedua. Ketua TPPKK Kabupaten Baru menghadiri gerakan pangan murah di alun-alun Coli Pujie, Kabupaten Baru pada Selasa 13 Agustus 2024. Acara ini diadakan oleh pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta TPPKK Kabupaten Baru dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79. Dalam kegiatan ini, Dr. Ulfa mengunjungi stand-stand yang menyediakan bahan pangan murah dan berinteraksi dengan masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa GPM ini adalah bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang dijual diantaranya adalah beras, bawang merah, telur, minyak goreng, dan gula pasir yang dihadirkan untuk menstabilkan harga dan pasokan pangan di Kabupaten Baru. Hadir pula sejumlah pejabat daerah seperti Pak Bung Kodim 1405 Garing Parepare dan Wakapolres Baru. Ya, tetaplah bersama kami Sodagar untuk berita menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi.
sambut nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Ya baik, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba di Iga Radio. Ya, Ketua TPPKK Kabupaten Baru hadiri senam massal dalam rangka HUT RI ke-79 di Kecamatan Balusu. Pelaksana tugas Ketua TPPKK Kabupaten Baru, Haja Ulfa Nurul Huda, mengikuti kegiatan senam massal yang digelar di lapangan Andi Mak Jajareng Takkalasi, Kecamatan Balusu pada Selasa sore, 13 Agustus 2024. Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dalam sambutannya, Haja Ulfa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Balusu atas pelaksanaan kegiatan senam massal ini. Nah, menurutnya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi di tengah masyarakat. Ia mengutip pepatah Latin, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan untuk menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Dr. Ulfa juga menggarisbawahi bahwa senam massal ini mendukung program Germas yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Di hadapan ribuan masyarakat Kecamatan Balusu, beliau mengajak semua orang untuk mulai menerapkan pola hidup sehat seperti aktif berolahraga, mengonsumsi sayur dan buah, serta menjauhi rokok dan alkohol. Di akhir sambutannya, Dr. Ulfa menambahkan bahwa kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian, termasuk bagi para pelaku UMKM, dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, Camat Balusu Andi Maya Novitasari menyampaikan apresiasi kepada Dr. Ulfa atas kehadirannya yang menurutnya menunjukkan perhatian besar terhadap masyarakat Kecamatan Balusu. Andi Maya juga melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Semarak HUT RI ke-79 yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 17 Agustus 2024. Usai mengikuti senam dan menyerahkan hadiah utama berupa 1 unit kulkas yang dimenangkan oleh Rahmania dari Desa Balusu, Dr. Ulfa melanjutkan kunjungannya ke perkemahan pramuka di sekitar lokasi. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain pengurus TPPKK Kabupaten Baru, Kapolsek Balusu dan Pos Balusu, Kepala Puskesmas Madelo, serta para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Balusu, beserta para peserta senam massal lainnya. Baik, kita lanjut lagi Saudagar di berita yang kedua. Ya, pada hari Rabu pagi tanggal 14 Agustus 2024, Bupati Baru didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Baru menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 tahun 2024 tingkat Kabupaten Baru. Upacara ini berlangsung di Bumi Perkemahan Lajulo Indah, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Baru, di mana Bupati Baru juga bertindak sebagai pembina upacara. Dalam sambutannya, Bupati Baru menyampaikan selamat memperingati Hari Pramuka ke-63 kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka di Kabupaten Baru dan mengapresiasi dukungan semua pihak yang telah turut mendukung program dan kegiatan Gerakan Pramuka ini. Beliau juga menegaskan pentingnya Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang berjiwa Pancasila serta siap menghadapi tantangan zaman yang penuh ketidakpastian. Bupati Baru menekankan Gerakan Pramuka ini memiliki peran penting dalam pendidikan non-formal, khususnya dalam pengembangan karakter, pengabdian masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Beliau juga menyoroti pentingnya transformasi kurikulum pramuka untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Setelah upacara, Bupati Baru bersama Ketua TPPKK Kabupaten Baru melanjutkan kunjungan ke kegiatan perkemahan pramuka di lapangan sepak bola Cilelang, Kecamatan Malusetasi, dan lapangan Andi Mak Jareng, Takkalasi, Kecamatan Balusu.
Upacara ini turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baru, Wakapolres Baru, Pabung Kodim 1405 Parepare, ya, serta para pimpinan OPD, kepala bagian dan tokoh pramuka di Kabupaten Baru. Ya, demikian laporan kami mengenai peringatan Hari Pramuka ke-63 di Kabupaten Baru, dan tetap bersama kami untuk berita-berita lainnya. Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, kita lanjut berita yang dikutip dari Humas Baru. Semarak Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan dimeriahkan oleh berbagai kegiatan. Salah satunya adalah lomba gerak jalan yang melibatkan siswa-siswi tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Baru. Ya, lomba gerak jalan ini diadakan pada Rabu 14 Agustus 2024 dengan titik start di Anjungan Pantai Sumpang Binangai dan diikuti oleh 93 regu. Para peserta memulai gerakan mereka melalui rute Jalan Sarifin, Jalan Haji Lanja, Jalan Jenderal Sudirman, melewati Tugu Payung dan melanjutkan di sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin sebelum akhirnya finish di halaman kantor Bupati Baru. Ya, acara ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru, Haji Andi Adnan Aziz, dan para peserta diterima di garis akhir oleh Bupati Baru. Insinyur Suwardi Saleh bersama Sekda Baru Syarifuddin serta para pimpinan OPD lainnya. Terpantau antusiasme warga yang menyaksikan lomba ini sangat tinggi karena setiap regu melangkah dengan semangat dan sportivitas yang tinggi diiringi sorak-sorai warga yang memenuhi sepanjang rute yang dilalui. Aksi variasi barisan yang disuguhkan oleh para peserta menambahkan kemeriahan acara dengan penonton yang terus memberikan semangat kepada setiap regu. Ya, dalam kesempatan tersebut Bupati Baru mengungkapkan rasa bangganya terhadap siswa-siswi yang turut berpartisipasi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para guru dan pembina yang telah mendampingi peserta. Bupati berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air serta menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita lanjut Sedegar. KONI Baru resmi tempati gedung baru. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Baru kini resmi berkantor di Gedung Pemuda dan KONI Kabupaten Baru, sebuah gedung baru berlantai 4 yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Baru. Peresmian ini berlangsung pada Rabu 14 Agustus 2023. Gedung ini dirancang untuk mendukung pengembangan olahraga di Kabupaten Baru. Lantai dasar menjadi kantor KONI Baru, sementara lantai 2 dan 3 ditempati oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan Pemuda dan Keolahragaan atau Disparpora, dan lantai 4 difungsikan sebagai aula pertemuan. Dalam acara syukuran sederhana, Ketua KONI Baru, Haji Abdul Muttalib Kadir, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Baru atas dukungan yang diberikan.
Ia menekankan bahwa gedung ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi dengan pemerintah dan para pelaku olahraga di Kabupaten Barru. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Barru, Ketua TPPKK, Sekda Barru, serta sejumlah pimpinan OPD dan tokoh masyarakat lainnya. Tetaplah bersama kami ya saudagar untuk mendengarkan berita-berita terbaru lainnya. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kona. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini nae. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi nae. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mo. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Ya, kita kembali lagi dalam acara Iga Kareba Saudagar, berita yang dikutip dari minasanews.com. Ada sepak bola terekam di Barru ricuh, pemain dan penonton ikut baku hantam. Partai final pertandingan sepak bola antar Desa Liburang dan tim Desa Lompok Tengah di lapangan Labandu, Rala Kecamatan Taneteriaja Kabupaten Barru berlangsung panas hingga berujung ricuh. Perkelahian antara pemain yang juga melibatkan penonton tak terhindarkan. Dua tim yang bertemu di babak final berlangsung emosional dan tim kesebelasan Desa Liburang versus Desa Lompok Tengah berlaga Selasa 13 Agustus 2024 terpaksa dihentikan di saat waktu belum masuk injury time. Ya, wasit terpaksa menghentikan pertandingan grand final antara tim Desa Liburang dengan kesebelasan Desa Lompok Tengah saat masih berlangsung babak pertama. Suasana tidak terkendali karena bukan hanya antar pemain yang berkelahi, penonton juga ikut terlibat baku hantam. Awal babak pertama berlangsung cepat dan kedua kesebelasan saling serang sehingga pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi. Tim Desa Lompok Tengah sempat mencetak 2 gol, namun dianulir oleh wasit karena pemain tersebut dalam posisi offside. Bahkan di menit-menit awal, pemain selalu menampilkan permainan yang menjurus kasar dengan tackling keras, sehingga beberapa pemain mulai tersulut emosi dan tepatnya memasuki menit ke-20, salah seorang pemain dijatuhkan dari pemain lawan tidak terima, hingga terlibat insiden adu jotos antara pemain pun tak terhindarkan. Ironisnya pemain yang berusaha merelai juga ikut kena pukul dan tendangan. Bahkan penonton juga langsung masuk dan ikut memukul pemain sehingga suasana semakin ricuh. Babak final yang sejatinya menghasilkan juara dan runner-up dari pertandingan sepak bola antar desa sekecamatan Taneteriaja ini terpaksa dihentikan dan pihak Panpel batal melanjutkan partai final. Imbas dari kericuhan dari pertandingan ini, pihak Panpel membatalkan pertandingan tersebut dan kedua kesebelasan yang bertemu di babak final dinyatakan gugur. Ketua Umum Panitia HUT Kemerdekaan tingkat Kecamatan Taneteriaja, Kamaluddin, saat dihubungi membenarkan adanya insiden dalam babak final antara tim Desa Liburang dengan kesebelasan dari Desa Lompok Tengah. Dari pihak Panpel kejuaraan sepak bola tidak menyangka akan terjadi kericuhan dalam laga sepak bola karena di babak sebelumnya tidak ada tanda-tanda akan ada potensi kericuhan. Laga final antara tim kesebelasan Desa Liburang dan Lompok Tengah sudah diprediksi sebelumnya oleh banyak pihak menyatakan bahwa pertemuan kedua tim ini akan berlangsung dalam tensi tinggi. Bahkan bisa berpotensi rincu dan ternyata prediksi itu terbukti. Kendati belum diketahui apa penyebab pertandingan final berakhir ricuh. Oke saudagar, mungkin itu berita dari minasanews.com yang menutup perjumpaan kita di hari ini.
Ya, terima kasih karena telah menyaksikan IGA Radio di dalam acara IGA Kareba, dan saya Ria Iga pamit undur diri dan tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Cahaya Kolbu. Gus Atif, ini belakangan ini kalau kita lihat ya, banyak sekali masyarakat kita nih yang stres ya. Katanya banyak pikiran, beban pikiran. Nah, bagaimana Islam itu mengajarkan untuk mengelola stres atau beban pikiran ini? Sahabat Indonesia Sehat yang dirahmati Allah, banyaknya permasalahan, banyaknya problematika dalam hidup sudah tentu menyebabkan kita terkadang tidak stabil, baik secara lahiriah maupun batiniah, yang pada akhirnya itu bisa kita sebut istilahnya itu dengan stres atau terlampau fokus pada satu titik dan tidak tercapainya sesuatu yang memang kita harapkan, sehingga jadilah suatu masalah yang menjadi beban pikiran sehingga membuat kita jadi tidak stabil. Lalu bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengelola itu? Pertama, semakin dekat kepada Allah. Kalau untuk orang-orang Islam tentunya perbanyak kita untuk menjalankan, khususnya daripada sholat. Dengan sholat itulah saat-saat di mana kita beristirahat sejenak daripada persoalan-persoalan yang menghimpit kita, yang menghantui kita, dan satu-satunya cara yang paling utama untuk mendapatkan jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi adalah dengan berdua-duaan bersama Allah melalui sholat yang khusyuk. Yang kedua, setelah kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, yang kedua kita semakin harus dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang memiliki kedudukan baik di sisi Allah, insya Allah akan menjadikan kita jalan keluar yang lebih positif, yang lebih luar biasa.